Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Bedah Bariatrik dengan nama resmi Digestive Health Bariatrics. Pertama-tama, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Hari ini sesuai janji saya akan bicara mengenai bedah bariatrik untuk siapa dan juga mengenai persiapannya. Jadi saat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia, bedah bariatrik untuk siapa itu ditentukan oleh BMI atau Body Mass Index, ya, yang diukur dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dibagi lagi dengan tinggi badan dalam meter. Ya, jadi kalau misalnya kita ada contoh berat badan 101 kg ya dengan tinggi 1,64, ya artinya cara menghitungnya begitu. 11 dibagi 1,64 dibagi lagi 1,64 keluar BMI-nya. Ya, ini adalah cara yang sebenarnya tidak 100% tepat, tapi masih dipakai karena mudah. Ya, nanti saya akan ceritakan kenapa tidak 100% tepat, ya. Nah, kalau udah ketemu BMI-nya, pasti kita akan mengklasifikasikan, yaitu bahwa BMI yang normal memang 23, ya. Kemudian kalau dia udah overweight, dia sekitar 23 sampai 27,5. Kemudian obese 27,5 sampai 32,5. Nah, yang memang eligible atau memang terindikasi untuk melakukan bedah bariatrik sebenarnya adalah 32,5 sampai 37,5 kalau ada hipertensi, ada diabetes, ada sakit lutut, ada hiperkolesterolemia, itu indikasi. Ya, terutama kalau ada 2. Yang pasti adalah kalau kita mencapai BMI lebih dari 37,5. Memang masih ada toleransi. Ada di guidelines Indonesia yang bilang 30 itu udah cukup dengan adanya penyakit-penyakit lain seperti diabetes dan lain-lainnya. Dan 35 udah cukup untuk bagi yang tidak ada penyakit lain-lainnya. Tapi itu sangat bergantung pada masing-masing orang. Ya. Ya, nanti di-save. Kemudian, kenapa BMI tidak cocok? Ya, ini saya izin mengambil gambar dari, kita semua tahu ini siapa, ya, Bapak Aderai. Kalau saya mungkin tingginya jangkung ya Pak Aderai. Kalau misalnya tapi sama dengan saya, misal 1,74, kita ditimbang sama-sama. Saya BMI sekitar 24-25. Pak Aderai mungkin kalau ditimbang BMI bisa, kalau diklasifikasiin tadi, bisa mencapai obes. Ya, padahal dia mana ada obesnya, dia tidak ada obes sama sekali. Ya, jadi dia beratnya adalah otot. Tapi kalau dilihat dari BMI, mungkin dia udah masuk dalam kelas obesitas. Jadi BMI itu tidak selalu tepat. Ya, tapi untuk 90% atau 95% kebanyakan dari orang, dia bisa dipakai. Ya. Nah, itu tadi. Ya, jadi kalau Anda beratnya, ada yang datang ke saya beratnya 75 kg, ingin melakukan bedah bariatrik. Saya enggan, ya, karena memang belum termasuk kriteria tadi. Misalnya BMI-nya 31, 30, kadang-kadang ada 29, 28, ada yang datang ke saya ingin melakukan bedah bariatrik. Enggan saya. Kenapa? Kalau melakukan pembedahan itu selalu harus ada risk dan benefitnya. Ya, risknya harus benefitnya harus melebihi risknya gitu. Ya, sekarang kita ukur misalnya ya. Misalnya ini dia tinggi badan 1,6, berat badan 75, BMI-nya ada 29. Sekarang berat idealnya adalah 59 kg kalau kita hitung BMI 23. Nah, kalau kita lihat turun berat badannya, kita selalu patokannya adalah 70% dari kelebihan berat badan itu dalam setahun biasanya akan tercapai dengan bedah bariatrik.
Ya, kita hitung berapa yang dia akan capai turunnya 70% dari kelebihan berat badannya. Kelebihan berat badannya adalah 75 kurang 59. Dapatnya kira-kira hitungan dalam 11 kg dalam setahun. Dia bisa bayangkan, dengan biaya sekian juta, resiko. Nanti 2 minggu lagi ada episode horor. Ya, saya akan bicara mengenai komplikasi. Ya, tapi dengan resikonya itu, dengan segala macam ya kesulitan itu, turunnya 11 kg. Jadi risknya dengan benefitnya kurang masuk gitu. Ya, kecuali mungkin dia ada diabetes yang parah. Ya, yang tidak bisa dikontrol dengan insulin, naik turun. Nah, mungkin itu adalah sesuatu yang bisa kita terima. Ya, dengan BMI yang rendah. Itu. Tapi jangan khawatir. Ya, karena sebenarnya bedah bariatrik itu atau tindakan bariatrik itu kan banyak. Ya, banyak sekali. Mulai dari yang paling ringan. Ya sebenarnya bukan bariatrik ya, tapi obat-obatan. Itu bisa kita lakukan. Ada intragastric balloon. Ini tidak perlu BMI yang tinggi-tinggi. Ya, karena resikonya rendah sekali. Ya, intragastric balloon ini sedang masuk ke Indonesia. Ya, harap bersabar. Intragastric balloon yang ada sekarang itu adalah sebenarnya intragastric balloon yang gelap, karena masuk lewat jalur tidak resmi. Ya, artinya dibawa sendiri dari Thailand kebanyakan. Kemudian ada endoscopic suturing. Ini juga sedang masuk. Ya, dalam beberapa bulan lagi akan datang, karena suasana COVID jadi perizinannya menjadi terhambat. Ada gastric band, tapi ini udah lewat, tadi lakukan lagi ya. Kemudian baru kesananya baru adalah untuk tindakan pembedahan. Ya, jadi intragastric balloon dengan endoscopic suturing ini adalah tindakan yang bisa dibilang resikonya sangat rendah. Jadi bisa untuk BMI yang lebih rendah. Ya, ini bisa. Dalam beberapa bulan lagi kita akan mulai. Nah, jadi sebenarnya ada something for everyone. Ya, itu janji saya. Apa yang harus dilakukan sebelum pembedahan? Ya, kalau Anda sudah yakin, Anda sudah coba ini, coba itu tidak bisa, dan akhirnya memutuskan untuk bariatrik, maka persiapannya adalah seperti ini. Pertama, ketemu dulu dengan saya. Ya, kita ngobrol. Ya, nanti saya akan ingin tahu motivasi Anda, pola makan Anda, ya kira-kira kedepannya gimana sih? Ya, motivasinya gimana? Karena seperti yang kemarin saya bilang, tanpa motivasi bedah bariatrik itu kurang efektif juga. Ya, kemudian bertemu dengan tim gizi. Ya, karena nanti perlu ya selama 12-14 hari puasa rendah kalori. Ya, kenapa sih mesti puasa rendah kalori? Saya akan ceritakan. Ya, jadi kalau yang tidak puasa, ya, maka livernya akan berbentuk seperti ini nanti waktu operasi. Ya, kita lihat lambungnya ada di bawah, liver di atas. Ya, sedangkan kalau puasa 14 hari dengan rajin, ya, maka livernya seperti ini. Ya, kita lihat pinggirnya tipis seperti kertas, ya, seperti kertas. Ya, kalau kita lihat liver yang seperti ini, maka padanannya adalah seperti bantal. Ya, bantalnya ada Hello Kitty-nya. Tapi nanti kalau waktu operasi, sesuka-sukanya Anda dengan Hello Kitty, nggak akan ada Hello Kitty-nya ya di liver Anda ya. Nggak akan ada. Nah, sekarang liver ini, kalau kita mau operasi itu, lambungnya itu ada di bawahnya. Ya, kalau saya ambil gambar lambung di sini, ya, letaknya seperti ini. Ya, lambung, livernya ada di atasnya. Jadi, apa yang kita mesti lakukan supaya kita bisa operasi? Maka nanti kan ada, maaf ini sumpit ya, tapi nanti bentuknya mirip-mirip ini, cuman lebih panjang. Lambung itu akan diangkat, ya, dengan si sumpit ini, dengan si namanya rod. Ya, akan diangkat. Nah, Anda bisa bayangkan liver itu, ya liver ya, Anda pasti pernah juga melihat
hati, kalau hati mau dimasak. Kalau saya senangnya adalah orang yang megang ini adalah satu orang khusus yang konsentrasi untuk megang liver. Kadang-kadang ada, saya pernah bantu beberapa orang yang orang ini disambi, ya saya tidak suka. Dia sambil megang alat yang lain, tangan kirinya megang rod ini untuk megang liver. Saya tidak suka, karena saya belajarnya di India, orang yang megang liver adalah satu orang. Dokter bedah tuh dia megang aja. Kenapa? Karena dia meleng sedikit, apa yang terjadi? Ya, livernya akan tertusuk. Dia not a big deal sih ya, tidak masalah berat banget. Cuman liver tertusuk akan berdarah. Ya, dia akan berdarah sedikit banyak. Memang didiamkan nanti dia akan berhenti sendiri. Tapi itu ya tidak nyaman lah. Ya berat dan orang itu harus konsentrasi. Semakin dia tidak konsentrasi, semakin akan banyak tertusuk. Ya, itu. Jadi sedangkan kalau kita lihat, kalau hatinya seperti kertas, coba ada tempat tusuk, ya nggak akan bisa. Ya jadi aman. Ya tentunya dengan aman kita bisa konsentrasi ke operasi yang lebih yang lainnya lagi. Dan saya bisa bilang kalau liver Anda besar waktu operasi akan berjalan baik. Ya akan berjalan baik. Saya tidak pernah melihat operasi yang ya berantakan banget, enggak. Tapi kalau liver Anda kecil, ya artinya kalau liver yang besar itu baik, tapi sebenarnya kalau livernya kecil bisa lebih baik gitu. Ya, bisa lebih sempurna. Itu jadi pesan saya, ya puasalah 2 minggu. Kelihatan nanti waktu operasi kelihatan, oh ini orang nggak puasa. Ya, si ibu ini nggak puasa, si ibu ini puasanya bagus gitu, kelihatan banget. Dan itu selalu berkorelasi dengan nanti belakangnya hasilnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat livernya kecil, maka kita semuanya girang, karena biasanya nanti target berat badannya akan tercapai. Kalau liver udah seperti bantal, ya saya udah pesan ke perawat saya, tolong diperhatikan nih, karena ini bakal susah, gitu. Ya, oke. Nah, ya, kemudian nanti akan ada, nanti ketemu tim gizi, nanti akan diterangkan apa aja yang boleh makan. Ya kalau di India agak sadis. Ya 2 minggu dikasih protein shake. Ya mau rasa apa? Vanilla, coklat, pokoknya minum itu aja 2 minggu. Ya nanti dihitung 800 karena 1 cc 1 kalori, maka 800 cc sehari. Di luar negeri, di Spanyol yang ada daftar tunggunya panjang untuk bariatrik, ya kadang-kadang bisa 6 bulan. Puasa ini menjadi salah satu kriteria apakah Anda boleh operasi apa enggak. Kalau dia lihat berat badannya waktu mau operasi itu, wah nggak turun ini, tadi 120 kg, setelah puasa 125 kg malahan, dia dibatalin sama dia. Nggak bisa Anda, katanya, Anda tidak akan bagus, jadi next saja, nggak usah gitu. Kalau kita enggak, ya ada ya malahan dokter-dokter bedah bariatrik yang sama sekali tidak meminta puasa yang ketat. Saya tidak setuju, ya sebaiknya Anda puasa. Nah kemudian ada lab darah, ya lab darahnya nanti ada di bawah di slide berikutnya. Kemudian ada urin, ya ada foto X-ray dada. Mungkin di sekarang ada COVID nanti juga ada ya, selain X-ray ada semacam-macam, ada rapid, ada CT scan toraks segala macam. Ada EKG, ada USG. USG ini penting juga. Ya karena pada teknik-teknik tertentu kita harus memastikan bahwa tidak ada batu di kanung bedu. Kalau ada batu di kanung bedu, lebih baik kanung bedu diangkat, ya atau ya kita cari cara lain yang lebih mudah penanganannya di kemudian hari. Ya nanti mungkin 2 minggu lalu saya akan terangkan, karena ini mau juga bisa mungkin termasuk komplikasi nantinya. Kemudian ada konsultasi dokter ahli. Ya, konsultasi dokter penyakit dalam, ada ahli endokrin, ada ahli gastro, ya mungkin jantung juga, paru, dokter bius, psikiatri. Ya, 2 minggu lalu ada yang nanya, kenapa sih harus ke psikiatri? Kadang-kadang kita ragu, apakah pasien ini bakal bisa menuruti diet atau tidak. Kalau tidak sama sekali, saya hanya mau operasi, tidak mau diet, tidak mau olahraga, mungkin lebih baik jangan gitu. Endoskopi,
Ya, nanti biasanya kalau di tempat rumah sakit tertentu saya akan lakukan endoskopi pas saat sebelum operasi. Ya, tapi pasien saya selalu akan saya endoskopi. Ya, menurut saya ini adalah kewajiban karena ada bagian-bagian tertentu dari lambung yang kita tinggalkan pada teknik tertentu ya, yang tidak bisa kita lihat lagi. Ya, ada teknik-teknik tertentu yang akan menimbulkan suatu kemerahan di dalam kerongkongan, harus kita hindari. Ya, itu semua nanti akan terlihat waktu endoskopi. Jadi bagi saya endoskopi itu pasti akan dilakukan. Kemudian ada sleep test. Ya, sleep test ini juga penting. Ya, karena nanti waktu Anda bangun Anda akan ngantuk, dan sebaiknya kalau memang ada sleep apnea, ya, sleep apnea artinya suatu komplikasi dari kegemukan, dari obesitas, di mana Anda berhenti bernapas untuk sesaat. Ya, ini adalah suatu komplikasi dari orang yang obesitas. Ya, saya ada satu hasil sleep test di sini. Ya, ini adalah hasil laporan dari sleep test. Ya, kita bisa lihat nanti akan ada, ini ada seorang wanita umur 41 tahun dengan berat badannya, ya, kemudian tinggi badan, berat badan, BMI-nya. Nanti di sini akan dilihat, ya. Di sini adalah, saya akan langsung ke kesimpulannya aja. Terlihat bahwa secara waktu di tes ini, ya, oksigen yang kita hirup itu harus memasukkan oksigen ke dalam sel darah sebanyak 96%. Ya, kalau kita diukur saat ini 96%. Artinya 96% dari darah akan membawa oksigen setelah keluar dari paru. Ya, hampir semuanya. Tapi ya, pada pasien ini selama dia tidur hanya 80%. Ya, rata-rata. Jadi jauh di bawah normal. Kenapa? Karena lidahnya jatuh ke belakang. Ya. Jadi turun. Kemudian dia selama tidur kira-kira pernah mencapai 33, ya, 33%. Bayangkan. Ya, kalau 33% waktu operasi kita semuanya akan pucat pasi. Ya, dokter bius akan panik. Dokter bedahnya akan berhenti. Ya, semuanya akan berusaha untuk menaikkan tekanan oksigen ini, saturasi ini untuk naik ke 96%. Ini waktu napas sampai 33. Ini sebenarnya sangat menyeramkan. Ya. Jadi pada pasien ini, ya, pasien ini berhenti napas kurang lebih 10 detik. Ya, berhenti bernapas lebih dari 10 detik dengan penurunan saturasi sebanyak 27 kali kejadian per jam. Ya, jadi 27 kali kejadian per jam pasien ini akan berhenti bernapas selama 10 detik. Bahkan pernah sampai 106 detik. Ya, bisa dibayangkan ini sebenarnya sangat berbahaya. Jadi makanya pentingnya sleep test ini. Ya, apne sebanyak 64 kali per jam dengan kategori berat. Ya, bayangkan kalau Anda setelah operasi bangun atau masih belum bangun, masih ngantuk-ngantuk, masih dalam keadaan sedasi, terus terjadi sleep apnea. Ya, bisa ya tiba-tiba tidak tertolong lagi gitu. Ya, makanya penting sleep apnea karena nanti ada alatnya. Ada alatnya untuk menangani itu. Ya, saya kasih gambar. Ini adalah sleep test. Ya, jadi tidak macam-macam, cuman Anda dipasangin alat ini, Anda diminta tidur. Gitu aja, nanti akan ketahuan kesimpulannya gimana. Obat dari sleep apnea adalah CPAP. Ya, CPAP adalah ini. Ya, ini ada alatnya, dan ini adalah orang yang memakai CPAP. Ya. Jadi ditempelin di hidungnya dan ada tekanan positif yang akan menjaga saluran napas kita tetap terbuka. Itu.
Ya, itu adalah kegunaan dari sleep test. Ya, dan tentunya kita perlu COVID dalam zaman sekarang, perlu ada COVID test karena kita tidak mau kecolongan bahwa Anda sudah ada COVID kemudian operasi, karena itu sangat berbahaya bagi Anda. Ya, kita tidak mau itu kejadian. Kemudian pada hari hanya kita perlu lakukan endoskopi. Ya, bila belum, ya kalau kadang-kadang kalau di rumah sakit tertentu endoskopi dilakukan oleh dokter gastro sehingga dia dilakukan sebelum operasi. Kalau di sumber waras terutama ya dilakukan pada saat operasi. Kemudian tindakan. Labnya cukup lengkap, ya. Kolesterol, triglisida, protein total, urium kreatinin, SGOT, B12, folat, ferritin, vitamin D, insulin kalau ada DM-nya, ya, T3, T4, TSH, elektrolit, gula darah sewaktu, HbA1c dan HCRP. Banyak, ya, tapi ini penting nanti juga untuk follow up Anda, ya, ke depannya bagaimana. Ini ada pertanyaan, ya. Sleep test dilakukan di rumah, ya betul, ya di rumah, ya nanti orangnya datang ke rumah. Kalau yang dari luar kota tinggal di hotel, orangnya bisa datang ke hotel, nanti dipasang alatnya, dipersilahkan tidur, kemudian untuk nanti besok paginya diambil lagi gitu, ya. Kalau biaya mungkin ya sangat bergantung pada rumah sakitnya di mana. Kemarin 2 minggu lalu sudah ditanya, ya. Tergantung rumah sakitnya di mana, tekniknya apa, ya cukup bervariasi antara 50 sampai ke ya 150 bisa. Ya. Operasi tummy tuck dan bariatrik ini pertanyaannya kira-kira sama lagi 2 minggu lalu. Ya kalau tummy tuck itu bukan bariatrik, ya tummy tuck itu hanya benar-benar bertujuan penampilan. Kalau bariatrik bertujuannya adalah kesehatan, ya. Tentunya juga pasti akan bentuk tubuh akan baik, ya. Tapi dia lebih mengarah pada menyelesaikan masalah lain seperti misalnya hipertensi, gula darah, hiperkolesterolemia. Itu tidak akan tercapai dengan tummy tuck. Tummy tuck murni sama sekali hanya memperbaiki penampilan. Kalau kita bedah bariatrik, penampilan juga, kesehatan juga, ya, dan kita berharap ini juga akan membentuk nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga ini akan terus bertahan. Kalau Anda bayangkan kalau Anda melakukan tummy tuck tapi Anda makannya masih seperti itu, dalam waktu sebulan 2 bulan akan kembali lagi tummy Anda, ya. Itu mengenai tummy tuck dan bedah bariatrik. Jadi bedah bariatrik bukan bedah kosmetik. Ya, tummy tuck itu adalah bedah kosmetik. Ya. Operasi apa ada perkembangan sleep apnea-nya? Kita akan melakukan penelitian, tapi dari penelitian dari luar negeri kita tahu bahwa sleep apnea itu akan hilang, ya, atau mengalami perbaikan dengan bedah bariatrik. Ya, memang berkaitan dengan penurunan berat badan. Beda dengan suatu tindakan untuk menghilangkan diabetes. Ya, ini adalah suatu highlight dari bedah bariatrik bahwa setelah tindakan sebelum berat badan turun, diabetes itu sudah hilang atau berkurang jauh. Ya, jadi untuk bedah metabolik, untuk bedah mengenai diabetes atau hipertensi, dia akan lebih berefek atau sudah berefek sebelum berat badannya turun. Ya, itu adalah suatu sesuatu hal yang keajaibannya dari bedah bariatrik lah, bisa dibilang, ya. Seperti saya pernah bilang bahwa kadang-kadang atau ada orang lain yang berani mengatakan bahwa bedah bariatrik itu bisa menyembuhkan diabetes. Ya, maka dibilang bedah endokrin, pembedahan endokrin. Kenapa kita harus pakai alat CPAP? Ya, karena butuh waktu
Ya, dan kita juga waktu sudah operasi, segera setelah operasi kita, kalau kita tahu bahwa ini sleep apnea parah, maka kita akan pakaikan CPAP itu segera setelah operasi. Ya, atau mungkin masuk ke ICU dulu. Ya, untuk dibantu untuk dipantau pernafasannya lah. Jangan sampai pasiennya kelewatan atau tidak terpantau sehingga sleep apnea menjadi parah gitu. Waktu pas sudah operasi kan kita semuanya pernah mengalami operasi tahu bahwa sesudah operasi itu pasien itu akan drowsy, ya, akan mengantuk karena ada efek obat bius yang masih ada. Kalau ada efek obat bius itu ditambah dengan sleep apnea, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau sleep apnea dia akan turun oksigennya, turun sampai suatu saat tubuh kita merangsang dirinya sendiri untuk bernapas. Ya, saking udah parahnya, ada otomatnya di dalam tubuh kita, ada saklarnya dalam tubuh kita mengatakan ayo napas, karena udah terlalu keterlaluan ini. Saturasi udah sampai 30-40, Anda harus bernapas. Kalau ada pembiusan, ada efek sedasi, pasiennya mengantuk terus sudah operasi, otomatnya itu bisa tidak berjalan gitu. Ya, nah bisa dibayangkan kalau itu terjadi, ya mungkin hal-hal seperti ini adalah yang terjadi pada beberapa pasien yang banyak ya diberitakan di koran-koran yang terjadi, ya, bahwa pasien yang kegemukan setelah operasi atau bahkan belum dioperasi tiba-tiba hilang aja. Kadang-kadang adalah sleep apnea yang bermasalah. Ya. Nah, kalau dari luar Jakarta, ya, kita memang berusaha. Artinya jangan sampai harus setiap kali datang ke Jakarta. Ada pasien saya dari Papua, ya. Kita usahakan memang pertama kali untuk ketemu, untuk bicara itu haruslah ketemu, ya. Kita harus ngomong, saya harus terangkan apa resikonya, harus terangkan, mencari tahu motivasinya, penting itu gitu, pertemuan pertama. Tapi kalau untuk nanti untuk mulai labnya, foto ronsennya, EKG-nya itu bisa dilakukan di daerah asal. Ya, jadi datang ke sini udah bawa hasil, itu lumayan lah. Ya, jadi pertemuan pertama adalah ketemu saya dan ketemu dokter gizi, biasanya dari tim gizi. Begitu udah ketemu, tahu mulai dietnya apa, kapan, apalah ya, apa yang dietnya. Nanti kita tentukan operasi kapan, nanti mundur 2 minggu. Nah, 2 minggu Anda mulai diet, begitu juga Anda mulai melakukan lab. Ya, nanti datang ke sini Anda mesti konsultasi dengan dokter, kemudian bisa mudah-mudahan dalam sehari selesai, bisa langsung operasi. Ya. Ya. Jadi harus daftar kemana? Ya, daftar ke rumah sakit yang tempat saya praktek, ya. Saya praktek di 3 tempat. Nanti sepertinya bisa nanti ada di Instagramnya, saya kira ada. Ya, di mana saja. Yang penting ketemu dulu. Saya mesti tahu motivasi Anda mesti kenal saya juga, ya. Kita mesti ngomong lah, mesti ada interaksinya. Kemudian ya biasanya kita tentukan ya hari kapan kita mau lakukan tindakannya. Nanti baru persiapan gitu, ya. Ya, gitu. Ya, nanti akan saya save. Kalau saya lihat dari bedah bariatrik, ya, di Indonesia, kita masih sangat tertinggal dibanding di luar negeri. Ya, seperti tadi saya bilang, di Spanyol bisa ada daftar tunggu 6 bulan. Ya.
kita juga tertinggal dalam segi pembiayaan. Ya, di luar negeri banyak, di negara maju hampir semua ya bedah bariatrik ini akan ditanggung oleh asuransi. Ya, apalagi asuransi negara. Karena Anda bisa bayangkan kalau bedah bariatrik ini let's say just mungkin 100 juta deh ya. 100 juta. Kalau Anda kena stroke, kalau Anda kena jantung yang sebenarnya dengan bedah bariatrik itu bisa dihindari. Ya, kalau Anda kolesterolnya bagus, hipertensi hilang, diabetesnya hilang, bisa dibayangkan itu komplikasi-komplikasi stroke, infark jantung itu bisa berkurang dengan sangat drastis kemungkinannya. Ya, itu kalau Anda kena itu biayanya udah berapa? Biaya pengobatan, tapi biaya kerugian sequelnya, artinya kalau stroke Anda menjadi lumpuh sebelah, jantung Anda jadi tadinya jalan kuat, sekarang jalan 100 meter sudah terengah-engah. Ya, itu biayanya tidak bisa dihitung dengan uang. Ya, jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya bedah bariatrik adalah tindakan untuk 100 juta itu sebenarnya sangat-sangat murah ya. Seperti saya ngulang dulu beberapa yang 2 minggu lalu bahwa saya sering memfollow up pasien, berusaha untuk meyakinkan bahwa bedah bariatrik itu perlu dilakukan untuk pasien ini. Tapi seringkali sudah berapa bulan saya follow up, tiba-tiba ya nggak ketemu lagi, ya tidak ada orangnya yang menjawab, kakaknya apa istrinya, dan mengatakan bahwa ya orangnya udah nggak ada gitu. Oke, ya setelah operasi boleh pulang berapa hari, kemudian tadi ada mau menghindar penyakit yang muncul di usia lanjut. Ya betul itu memang ya. Pulang berapa hari itu dari rata-rata kita hari kedua setelah operasi itu kita pulang. Ya, ini ada cerita lucu juga kalau di India. Ya, saya belajar di India lumayan cukup lama, total mungkin 1 tahun saya ada di India. Makanya kalau dibilang dikasih makanan kari ya, saya senang ya. Jadi di India itu cukup keras ya, mungkin bisa dibilang sadis lah. Operasinya pagi, sore itu kita visit, itu pasiennya tuh harus berdiri. Ya, bisa dibayangkan sambil goyang-goyang pasiennya sudah berdiri. Ya, harus. Besoknya pasiennya pulang. Ya, bisa dibayangkan. Ya, operasi pasiennya 140, kadang-kadang 150, 160 kg, besoknya pulang. Ya, itu adalah di India. Karena padat sekali. Ya, rumah sakit yang saya belajar itu tingkat huniannya itu 100%. Ya, jadi begitu keluar pasien baru masuk. Ya, dan mereka bisa mengoperasi itu bisa 5-6 pasien sehari. 1 hari. Dan berat badannya nggak ada yang kurang dari 100, 120, 130, 140. Ya, ada yang benar-benar wah, luar biasa lah kalau dilihat di sana. Ya, ada yang benar-benar kalau baring di meja operasi itu benar-benar seperti meja perutnya. Ya, luar biasa. Jadi bagi saya ada yang mengatakan bahwa hari kedua itu terlalu cepat, tapi bagi saya sebenarnya kalau lihat dari yang saya pelajari di India, hari kedua itu sebenarnya udah oke lah ya, sudah cukup baik. Dan operasi ini sebenarnya kalau dilakukan dengan baik ya, sebenarnya tidak ya seheboh yang diperkirakan oleh sebagian orang, sebenarnya tidak. Ya. Untuk recovery berat pasca SC atau bariatrik. Nah, sebenarnya ini mau saya simpen buat 2 minggu lagi ya, tapi karena ada pertanyaan. Jadi recovery ini masing-masing orang boleh saya bilang mungkin berbeda-beda. Itu nomor 1. Ya, tapi saya akan selalu wanti-wanti bahwa setelah operasi itu bukan bukan suatu perjalanan tamasya. Ya, bukan suatu perjalanan tamasya. Karena apalagi kalau Anda melakukan sleeve, minum susah. Ada pasien-pasien saya yang neguk air ludah aja susah. Ya, tapi ini cuma beberapa hari. Ya, kadang-kadang
ya minum itu nggak bisa satu gelas tuh kluk itu nggak bisa, mesti sedikit, satu teguk jalan lagi, satu teguk jalan lagi. Itu biasanya sampai hari ketiga. Setelah itu akan baik. Ya. Nah, kalau untuk operasinya kan kita pakai operasi laparoskopi. Ya, artinya dengan satu lubang, beberapa lubang tapi kecil-kecil. Ya, paling besar tuh satu setengah senti lah. Ya, jadi untuk operasi sih sebenarnya jauh dibanding seksio. Seksio ada sayatan yang panjang, kalau kita hanya kecil-kecil. Jadi untuk lukanya sendiri tidak operasi. Tapi mengenai pemulihannya adalah yang paling berat adalah mengenai kebiasaan baru untuk minum. Tidak ada rasa lapar, ya, tapi benar-benar perjuangannya adalah bagaimana minum yang cukup. Karena untuk pulang Anda harus bisa minum 1,5 liter. Ya, kita tidak bisa memulangkan Anda kalau Anda belum bisa minum. Karena nanti akan datang lagi dengan dehidrasi, akan kekurangan cairan. Jadi kita akan ajarkan untuk selalu membawa botol. Ya, Anda silahkan mau jalan-jalan. Ada pasien saya hari kedua udah lari-lari, ya, udah jogging. Saya juga terheran-heran ya, tapi ada itu. Minum yang penting. Jadi mesti bawa minum kemana-mana. Mau ke mall silahkan, bisa. Pasien saya juga ada yang ke mall, tapi dia bawa botol minum. Ya dikit-dikit minum gitu. Jangan sampai dehidrasi. Itu aja sih sebenarnya recovery-nya. Ya, yang berat mungkin. Ya, jadi memang tidak seperti rosy ya, seperti bunga mawar semuanya indah, enggak. Yang indahnya itu ada waktu kemudiannya lah. Ya, mungkin 2 minggu, sebulan, kadang-kadang sampai 1,5 bulan, habis itu baru enak. Ya, Anda akan turun berat badannya. Tapi mencapai itu ya pertama-tama yang ada perjuangan juga. Ya, menjadi lemas misalnya, karena tubuh kita harus belajar untuk memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Ya, jadi harus ada fase adaptasinya lah. Itu mungkin yang paling berat. Ya, yang tadinya bisa minum gampang, sekarang minumnya hanya pelan-pelan sekali. Ya. Itu ya mengenai bedah bariatrik. Sedikit juga, ini ada pertanyaan lagi, kemampuan minum nanti sekitar dalam 2 minggu biasanya udah oke ya untuk minum. Ya, makan bertahap. Makan pertama minum air putih 3 hari dulu. Ya, minum air putih, air kelapa, air kopi, air teh 3 hari. Kemudian baru minum jus. Ya, 2 minggu. Kemudian baru makan bubur 2 minggu. Setelah itu baru bisa makanan padat. Ya. Bisa bayangkan bahwa hebatnya adalah dengan pembedahan ini adalah bahwa kalau Anda hanya minum, bayangkan pasien-pasien saya adalah hanya minum selama 3 hari tapi tidak lapar. Ya, jadi lumayan ya, cukup efektif. Kalau saya memaksa Anda untuk tidak makan, hanya bisa minum tapi Anda tetap merasakan lapar luar biasa, itu namanya saya menyiksa. Ya, ini enggak. Mengenai tindakan lain ya yang menjadi suatu pilihan, yaitu sleeve tapi endoskopi. Ini juga suatu hal yang menarik ya, dan mulai muncul di dunia ya, dan sebentar lagi akan ada di Indonesia. Ada pertanyaan, kalau habis bariatrik bisa minum alkohol? Enggak, bisa ya, tetap bisa, tapi tolong dimoderate ya, jangan terlalu hebat, karena gimana pun juga minuman alkohol itu kalorinya tinggi ya, dan memang ada orang-orang tertentu yang tidak tahan ya. Nanti 2 minggu lagi kita akan bicara mengenai komplikasinya. Ini juga salah satunya. Apakah tidak pusing ya, Dok? Biasanya kalau skip makanan bisa pusing dan mah. Kalau mah enggak. Ya, sakit mah enggak, cuman pusing, lemes, kelayangan, ya bisa jadi. Ya, bisa jadi selama tubuh kita belum
bisa memanfaatkan lemak sebagai sumber energi, ya akan terjadi lemas. Wah, kalau teh botol, ya ini dia. Ya, teh botol memang menjadi suatu momok karena ini adalah minuman berkalori tinggi. Dan kalau Anda melakukan sleeve, ya Vita, kalau saya nggak salah sleeve ya. Kalau sleeve, minuman kayak begini sebenarnya jangan diminum. Ya, karena teh botol itu tinggi kalorinya. Kalau Anda mau penurunan berat badannya optimal atau maksimal dan bertahan lama, ya sampai ke BMI 23, kalau bisa teh botol hindarin deh. Ya, beralih ke teh tawar. Ya, apakah sudah pembedahan berat badan bisa kembali seperti mula? Nah, ini hebatnya tubuh kita. Ya, kalau mobil kita ganti bannya, velgnya kita perbesar, ya dia akan begitu terus sampai kita rubah lagi. Kalau tubuh kita tidak, tubuh kita akan mengadaptasi. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya pasiennya diet, ya dia turun berat badannya 30-40 kilo, tubuh kita mengadaptasi. Dia bilang, ini kenapa ya? Orang ini kok menjadi kurus sekali? Menurut saya, walaupun mungkin salah ya, menurut saya orang ini udah terlalu kurus. Jadi dia akan menurunkan metabolismenya, diturunkan sama dia. Sehingga apa yang kita makan itu menjadi lemak gitu. Dia berusaha untuk menaikkan berat badan kita. Itu juga yang terjadi dengan bariatrik. Ya, kita tidak bisa membohongi. Begitu berat badan kita turun, metabolisme juga akan turun. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak olahraga sempurna, olahraga yang baik, ya, yang ditargetkan, ya nanti kita akan bicara mengenai olahraga. Kalau kita tidak dietnya, kita tidak pertahankan, ya kita jor-joran tetap senang Coca-Cola lah atau coklat lah, tubuh kita akan membalikkan berat badan kita naik lagi. Dan itu terjadi ya setelah 3 tahun, ya 5 tahun itu akan balik lagi. Ya, jadi kalau dibilang bahwa bedah bariatrik itu adalah solusi untuk kelebihan berat badan Anda, solusi satu-satunya, banyak tuh iklan seperti itu ya. Solusi satu-satunya tanpa apa-apa lagi Anda akan turun dan akan permanen turun, itu ya kalau menurut saya tidak tepat. Ya, saya tidak akan ngomong kasar, lebih kasar, tapi menurut saya itu tidak tepat. Jadi seperti saya bilang itu, bedah bariatrik ada 3. Ya, bariatrik, diet, dan juga olahraga. Ini 3-3 harus jalan. Rambut. Ya, rambut rontok, sedikit banyak akan rontok. Ya, sedikit banyak ada rontok, akan rontok. Ya, kalau banyak rontoknya kadang-kadang akan menyeramkan ya, ditarik begitu akan lepas gitu. Tapi akan balik. Ya, akan balik. Ya, kita juga mesti jaga besinya, ada vitamin 12, B12-nya. Kalau itu semua vitamin itu bagus, maka akan hilang gejala itu. Ya, jadi memang bariatrik itu dilakukan untuk ya menurunkan berat badan dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit metabolik lain seperti diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia. Itu adalah bedah bariatrik. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Ya, silahkan kalau mau tanya di Instagram silahkan boleh, atau mau ke WA juga ada di website saya, bisa Anda lihat di situ ada lebih lengkap lagi mungkin, dan kapan saja bisa Anda buka. Minggu depan mudah-mudahan di jam sama, di hari sama, ya kita akan bahas mengenai batu empedu. Ya, nanti minggu depannya lagi baru kita akan lanjutkan lagi mengenai bariatrik, yaitu mengenai sesudah operasi. Ya, baik mengenai komplikasinya, mengenai dietnya, mengenai segala macam. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih, dan saya kira ya sampai jumpa minggu depan.